Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Bu. Syukurlah kalau kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jadi adik-adik, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Baik, di sini Ibu akan pimpin kita dalam doa. Dan izinkan Ibu membawa doa ini menurut ajaran dan kepercayaan Ibu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami melakukan kegiatan, kiranya Engkau memberkati kegiatan kami dari awal hingga akhir. Namun kami puji kini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita melakukan kesepakatan waktu. Kira-kira berapa waktu yang bisa kita gunakan dalam kegiatan kita pada pagi hari ini? Sesuai dengan jam pelajaran selesainya, Ibu. Kalau menurut yang lain? 30 menit. Kalau menurut yang lain? Bisa. Jadi karena jam pelajaran kita itu 45 menit, maka kita lakukan 1 kali 45 menit. Jadi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu, karena Ibu belum tahu nama kalian dan kalian juga belum tahu nama Ibu. Baik, perkenalkan, nama Ibu Veronica Evanti Osari. Kalian bisa panggil Ibu Vera. Waktu selanjutnya Ibu berikan kepada kalian. Mulai dari mana? Dari kanan Kiri. atau Kirinya Ibu. baik, mulai dari kirinya saya. Baik, Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Melan. Selanjutnya, Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana, Ibu. selanjutnya, Baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fitria. baik, selanjutnya, Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Faya. baik. Jadi di sini ada Melan, ada Ana, ada Victoria, dan ada Faya. Baik, senang berjumpa dengan kalian pada pagi hari ini. Oh ya, Ibu ingin bertanya, kira-kira ada yang tahu tidak tujuan kita berkumpul di suatu tempat dalam bentuk kelompok pada pagi hari ini? Tidak tahu, Belum Ibu. tahu, Jadi tujuan Ibu mengundang kalian adalah Ibu ingin melakukan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok tentang meningkatkan motivasi belajar pada kalian. Sudah paham? Sudah, Ibu. Baik, dalam kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini, kita mempunyai tugas masing-masing. Di sini Ibu akan memandu kalian dan memberikan materi kepada kalian. Dan tugas kalian adalah mendengarkan secara aktif materi dari Ibu dan berdiskusi mengenai hal-hal yang perlu kita diskusikan. Paham? Paham. Baik, apa kalian sudah siap? Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Mantap kalau gitu. Baik, sudah siap? Siap. Baik, kalau begitu, Ibu langsung saja ke materi yang akan Ibu jelaskan. Jadi di sini yang pertama adalah pengertian motivasi. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan secara psikologi, pengertian motivasi adalah usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Mengerti? Mengerti. Ada yang bisa kasih kesimpulan apa itu motivasi? Silakan Faya. Dorongan dari dalam diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar. Baik, menurut yang lain? Sama, Ibu. Baik kalau gitu. Nah, sekarang tentang pengertian motivasi belajar. Jadi adik-adik, motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri individu atau intrinsik dan dari luar diri individu atau ekstrinsik untuk melakukan sesuatu. Jadi adik-adik perlu kalian ketahui bahwa motivasi ini didapatkan dari dua, yaitu dari dalam diri dan dari luar diri. Jadi dari dalam diri ini biasa disebut intrinsik dan dari luar diri ini biasa disebut ekstrinsik. Baik, dorongan motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik ini yang meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan yang belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam pembelajaran siswa. Jadi maksudnya gini, kalau motivasi intrinsik itu kan meliputi hasrat, keinginan
untuk berhasil. Jadi ada rasa dari dalam diri bahwa saya harus berhasil. Ada motivasi dari dalam diri. Kalau dari luar diri itu ekstrinsik untuk meningkatkan motivasi belajar kita, itu bisa dilihat dari perlengkapan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Misalnya, seseorang anak dia menyukai mata pelajaran fisika. Fisika kan tentunya ada praktek di lab. Tapi ketika di lab perlengkapan tidak ada, alat-alat untuk praktek tidak ada, tentu saja membuat dia atau motivasi belajar, motivasi untuk mengetahui tentang fisika itu kan rendah. Karena prasarana dari sekolah tidak ada. Atau misalnya dia ingin ikut lomba hanya karena ingin mendapat juara atau mendapat hadiah. Tapi sebenarnya dari dalam diri tidak ada. Begitu. Sudah mengerti? Mengerti. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa? Mungkin Faya? Masih pikir Ibu. Yang lain? Masih pikir juga pagi-pagi masih pikir? Iya Ibu. Oh tahu Ibu, tahu. Silakan Faya. Contoh ekstrinsik saja boleh Ibu. Boleh Faya. Contohnya mau menjawab pertanyaan untuk mendapat hadiah. Ya, itu salah satu contoh dari intrinsik. Baik, adik-adik, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Ada yang tahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Lingkungan. Ya, lingkungan. Apalagi? Apalagi? Jadi yang Faya omong tadi itu benar. Tapi kalau untuk lingkungan, dia masuk dalam faktor ekstrinsik. Baik, kalau Ibu akan menjelaskan yang pertama itu ada dua faktor tadi yang dijelaskan bahwa motivasi belajar itu bisa didapat dari intrinsik dan ekstrinsik. Tapi yang kita akan jelas pertama adalah motivasi intrinsik, berarti dari dalam diri. Yang pertama adalah minat. Ada yang tahu apa itu minat? Kegemaran. Kesukaan. Ya, apalagi? Minat itu merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu. Jadi, di mana minat belajar yang tinggi akan menyebabkan belajar siswa menjadi lebih mudah dan cepat. Minat berfungsi sebagai daya bergerak yang mengarahkan seseorang melakukan kegiatan tertentu yang spesifik. Minat minat adalah kecenderungan seseorang untuk merasa pada objek tertentu yang dianggap penting. Jadi minat ini misalnya gini. Seperti yang Ibu kasih contoh tadi itu, ketika dia menyukai mata pelajaran fisika atau mata pelajaran apa, tapi ketika tiada minat dari dalam diri, dia tidak tertarik dengan fisika, tidak tertarik dengan angka, fisika kan ada kaitannya dengan angka, maka dia sangat sulit untuk mau belajar. Jadi tidak ada keinginan untuk mau belajar karena tidak ada minat. Tapi kalau ada minat, sebanyak apapun angka, sebanyak apapun praktek, dia akan berusaha untuk melakukannya. Mengerti? Mengerti. Baik, yang kedua adalah cita-cita. Di sini kalian punya cita-cita? Punya. Kalau boleh Ibu tahu, Victoria cita-citanya jadi apa? Dokter. Dokter. Kalau Ana? Kalau saya PNS Ibu. Kalau Faya? Dokter Ibu. Kalau Melan? Melan masih pikir cita-cita? Pramugari Ibu. Ya, Ibu dengar katanya Melan jago bahasa Inggris, jadi dia cocok untuk jadi pramugari. Baik, cita-cita. Dengan adanya cita-cita, itu bisa membangkitkan motivasi kita. Misalnya, membangkitkan motivasi belajar kita. Misalnya gini, Ibu ambil contoh Melan saja. Misalnya, Melan punya cita-cita jadi pramugari. Otomatis pramugari kan harus lancar berbahasa Inggris. Maka, dengan punya cita-cita menjadi pramugari, maka motivasi belajar Melan terhadap mata pelajaran bahasa Inggris itu meningkat. Jadi semua tentang bahasa Inggris dia akan belajar. Mengerti? Melan bagaimana Melan? Mengerti Ibu. Baik, yang perlu juga adalah kondisi siswa. Ketika seorang siswa motivasi belajarnya tinggi, namun dalam saat itu dia punya kondisi yang buruk dan dia lagi sakit, maka sangat sulit untuk dia mau belajar. Masalahnya memang ada motivasi, cuma dalam saat itu kondisinya yang tidak memungkinkan. Tapi ketika kondisi siswa baik, motivasinya tinggi untuk belajar, maka itu sangat baik untuk dia bisa belajar.
Baik, selanjutnya itu adalah yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Kalian masih ingat motivasi ekstrinsik itu apa tadi? Faktor dari luar. Iya, faktor dari luar. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Ada yang bisa menjelaskan lingkungan keluarga itu kira-kira mencakup apa? Ya, dukungan dari keluarga, apalagi? Apalagi? Support dari keluarga. Dukungan dan support sama. Apalagi? Itu adalah latar belakang pendidikan, orang tua, dan perekonomian keluarga atau orang tua. Ketika gini, kalian punya motivasi belajar yang tinggi, tapi dengan adanya misalnya keluarga yang tidak mendukung, keluarga yang misalnya bapak mama yang rata-rata pendidikannya SD, yang kurang paham tentang misalnya cara berbicara sejak masih pakai bahasa daerah, tidak mengajarkan anak esensial, terus perekonomian keluarga yang tidak mendukung, pasti itu akan membuat motivasi belajar anak akan turun. Karena begini, misalnya ibu ambil contoh begini, misalnya suatu saat nanti anak ingin cita-cita jadi anak jadi apa? Jadi PNS ya. Ya. Nah PNS ini kan harus kuliah, misalnya jadi guru. Nah anak ini misalnya mau jadi guru matematika, terus tentunya kan mau kuliah kan harus butuh dana banyak, dana besar. Tapi karena melihat kondisi orang tua yang tidak memungkinkan, maka pasti ada rasa, aduh bagaimana gitu kan, agak berat untuk mau kuliah untuk bisa menggapai cita-cita. Baik, yang berikutnya adalah sarana dan prasarana di sekolah. Jadi seperti yang ibu bilang tadi itu, contohnya tadi ketika menyukai mata pelajaran fisika yang seharusnya ada alat-alat untuk praktek, tapi ketika sarana dan prasarana yang tidak ada di sekolah, maka itu akan membuat motivasi belajar anak akan menurun. Baik, kalian sudah paham? Sudah, Ibu. Betul, sudah paham? Sudah. Baik, yang berikutnya adalah cara meningkatkan motivasi belajar. Ada yang bisa kasih, mungkin ada yang tahu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar? Yang tahu? Tidak. Yang pertama adalah buat agenda pribadi. Dengan kita membuat agenda pribadi tentang belajar, maka kita akan termotivasi. Jadi agenda ini membantu kita untuk bisa lebih fokus pada suatu tujuan awal. Mengerti? Mengerti. Lalu yang kedua adalah ikuti gaya belajar favorit. Misalnya kalian gaya belajarnya visual, gaya belajarnya audio, gaya belajarnya kinestetik. Jadi sesuaikan mana gaya belajar yang sesuai dengan kalian, yang cocok dengan kalian. Jangan begini, kalian gaya belajarnya audio tapi kalian paksa visual, nanti tidak sama, nanti kalian tidak akan mengerti. Jadi ikuti gaya belajar yang sesuai. Ini adalah jangan suka memaksa. Kalau merasa bahwa tidak bisa lagi, jangan memaksa. Saya harus bisa, saya harusnya misalnya buku, misalnya saya kasih tugas, saya sebagai guru kasih tugas untuk kalian misalnya. Pokoknya saya kasih waktu kalian 1 minggu, setidaknya kalian sudah belajar tentang apa-apa isi dalam buku itu. Tapi misalnya kalian belajar dari sekarang, otomatis kan masih punya waktu beberapa hari kemudian kan ke depannya. Maksudnya jangan memaksa untuk bahwa harus selesai ini hari. Padahal kan masih banyak waktu. Setidaknya kalian ya istilahnya cicil lah, intinya kalian mengerti sampai pada waktunya untuk dijelaskan kepada saya. Mengerti? Mengerti. Lalu cari tempat yang tenang dan tidak risih. Usahakan kalau kalian ingin belajar, usahakan cari tempat yang betul-betul kalian merasa nyaman. Lalu yang berikutnya adalah buat peningkatan secara bertahap. Misalnya kira-kira dalam 1 minggu ini apa-apa yang kalian pahami tentang misalnya tentang matematika, apa-apa yang kalian pahami yang kalian belajar dalam minggu ini itu apa-apa yang kalian pahami. Maksudnya kalian tulis, oh akhirnya saya dalam minggu ini saya bisa hafal ini, hafal rumus ini, oh minggu ini akhirnya saya bisa begini. Jadi buat peningkatan secara bertahap apa-apa yang kita capai selama kita belajar gitu. Jadi lalu yang berikutnya adalah jangan lupa bersenang-senang. Itu penting. Ketika kalian merasa bahwa kalian sudah penat dalam kalian punya otak karena belajar terus, kunci adalah kalian harus bersenang-senang.
healing lah, atau kalian mau kumpul dengan teman atau mau ke pantai atau sejenis refreshing lah, untuk supaya kalian punya otak itu jangan terlalu merasa penat dengan materi yang diberikan, atau karena kalian belajar selama 1 minggu begitu. Baik, untuk materinya sudah selesai, tapi di sini ibu ingin bertanya. Mungkin kalian bisa membagi pengalaman kalian, kira-kira mungkin kalian pernah merasa bahwa motivasi belajar kalian itu sangat rendah, misalnya nilai kalian 0, tapi ada niat dari dalam diri untuk membangkit atau untuk bangkit atau untuk meningkatkan nilai kalian. Kira-kira cara apa yang pernah kalian lakukan? Atau mungkin ada yang mau bagi pengalaman tentang nilainya rendah tapi berusaha untuk bangkit. Mungkin ada? Halo, masih semangat? Masih. Ya, mungkin ada yang mau cerita pengalamannya? Cerita pengalaman tentang meningkatkan motivasi belajar. Misalnya dari kalian motivasi belajar yang rendah, kayak mau lihat buku sejam malas, mau kerja PR sejam malas, terus nilai kalian rendah. Terus ada kan rasa, aduh kenapa ya nilainya rendah, padahal salah diri sendiri. Nah, melihat hal itu, kalian mau bangkit untuk meningkatkan nilai kalian. Kira-kira apa saja cara untuk kalian meningkatkan nilai kalian? Rajin belajar. Rajin belajar, apalagi? Kurangi bermain, apalagi khususnya bermain HP. Ya, pada usia anak SMA seperti kalian, HP kayaknya nomor 1. Betul, Ibu. Ya, jadi kurangi bermain HP. Intinya harus bisa manajemen waktu kalian dengan baik. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Baik. Mungkin dari kegiatan kita pada pagi hari ini ada yang ingin memberikan kesimpulan? Ada tentang apa itu motivasi, jenis-jenis motivasi. Biar itu saja. Ada? Faktor ya, pengertian motivasi, faktor motivasi. Ada? Ada, berarti kalian tidak paham. Kalau salah tidak apa-apa. Iya, salah benar tidak apa-apa. Ini kita belajar. Ya, Faya mungkin bisa. Pengertian motivasi adalah dorongan dari dalam diri individu. Dorongan dari dalam individu. Ya, diskusi dulu, diskusi. Pokoknya dorongan dari dalam diri sendiri. Baik, baik. Salah dan benar tidak apa-apa. Ini kita belajar. Jadi, Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa motivasi itu merupakan suatu dorongan dari dalam diri individu maupun dari luar individu, baik secara sadar dan tidak sadar, melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Dan faktor yang mempengaruhi motivasi belajarnya ada 2. Apa-apa? Intrinsik dan ekstrinsik. Ya, seperti itu. Paham? Paham. Baik, kalau kalian paham. Baik, kira-kira Ibu ingin bertanya untuk kegiatan selanjutnya maksudnya kegiatan selanjutnya berkaitan dengan bimbingan kelompok kita. Kira-kira bisa dilakukan hari apa lagi? Sesuai jam pelajaran, Ibu. Menurut yang lain? Sama. Berarti akan dilakukan sesuai dengan jam pelajaran atau jadwal. Berarti jamnya jam 7:30 seperti pada pagi hari ini, dan dilakukan di ruangan BK seperti hari ini. Baik adik-adik, karena waktu kita juga sudah habis, maka kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Oh ya, Ibu ingin memberikan pesan bahwa kalian harus rajin belajar dan jaga kesehatan, karena sekarang cuacanya lagi tidak baik. Siap, Ibu. Untuk mengakhiri kegiatan, mungkin Ibu bisa minta Ana untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, dan izinkanlah saya membawakan doa ini dengan ajaran kepercayaan saya Kristen Protestan. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Ana, terima kasih semuanya.
Untuk selanjutnya kalian bisa ikut les mata pelajaran lain. Permisi. Terima kasih, Terima kasih. Bu.